dzalika yusabbah mubtada'an wa idza wada'na isbahada 'alal isbi as-sadi fi kulli jumlatin fa akhfidahu Fa'akhfaynahu. فأخفيناه النضرنا Nadharina. ونضرنا Wa. وقرأنا هكذا التفاهة Tufahatu. oh, التفاهة السورة الجري فإننا نتحير ونسأل أنفسنا ما شأن Tufahati. Tufahat. تفاحة وما سأن سورة وما سأن الجر apa itu Ustaz? Jaryi. Sa'du jar'i walakinna idza rafa'na isba'ana wa qara'na hakadha at-tufahatu kulwatun as-suratu jabilatun al-jarriyu mufidun istafadna faidatan tabbatan walladhi afadana huwal asbu thani fi kull huwal isbu thani fi kulli jumlatin huwalladhi akhbarana bihalawati tufahati wa jabali surati wa ifadatal jari walidzalika yusabbal asbu thani khobarun. Oke, Yakfi, cukup. Oke, kemudian Bu Ida. Ada? Bu Ida ada? Wa idza ta'malna wa idza ta'ammalna akhir kulli ismin minal ismaini fi kulli jumlatin minal jumalis sabiqati wajadnahu marfu'an. Kaidahnya, lanjut. Al-qawaid al-mubtada ismu marfu'un fi awalil jumlah. Al-khabar ismun marfu'un yakunu ma'al yukawwinu ma'al mubtada jumlatan mufidah. Oke, insyaallah. Oke, kita sekarang akan pelajari tentang mubtada dan khabar. Mubtada dan khabar. Contohnya adalah at-tufahatu hulwatun. At-tufahah apa? Sudah pernah kan ini? At-tufahah? Tufahah itu apel, ya. Hulwatun. Ustaz. Iya, saya apel. Hulwatun itu manis, ya. Jadi apel itu manis. As-suratu kemarin ini. Apa as-suratu? Foto. Ya. Foto atau gambar ya. Jamilatun. Indah. Iya, bagus atau indah? Indah. Indah ya. Jadi gambar itu atau foto itu indah, ya bagus. Kemudian al-jaryu. Bagaimana? Al-jaryu itu berlari, ya, lari. Mufidun apa? Manfaat. Ya, bermanfaat.
Jadi lari itu bermanfaat. Terus ada al-qitaru. Al-qitar apa? Ada yang tahu? Bukan kereta api kan? Iya, kereta api ya. Kereta api sari' apa? Sari'un. Cepat. Cepat. Ya, cepat ya. Jadi kereta api itu cepat. Sari'un. Kemudian an-nadhafah. Ya. Kebersihan kebersihan Ya, kebersihan wajibah. wajib. Ya. Kebersihan itu wajib. Oke. Kemudian al-ardu. Bumi Bumi. Ya, bumi. Mustadiratun. berputar ya. Bentuknya ini ya. Mustadirah itu bulat. Bulat. Oh, bulan. Ya. Al-ardu mustadirah. Bumi itu bulat. Ya. Oke. Kemudian al-bahsu. Ya. Hari ini sepi. Iya. Banyak yang kurang bisa ya. Di jam segini. Oke. Al-bahsu. Ya, pembahasannya. Al-amsilatus sabiqatu kulluha jumalun. Ya. Contoh-contoh di atas tersebut semuanya adalah jumlah. Jumlah. Wa kullu jumlatin minha murakkabatun min ismaini. Dan setiap jumlah dari contoh tersebut murakkabatun, terdiri dari ismaini, dua isim, ya kan? At-tufahah ini isim, ya. Qulwatun itu isim. Ya, dua-duanya isim. Wal ismul awwal fi kulli jumlatin huwa alladhi ibtada'na bihil jumlah. Dan isim yang pertama, ya, pada setiap jumlah di atas, huwa alladhi ibtada'na bihil jumlah. Ya. Dialah yang kita mulai, ya, atau yang kita mulai untuk membuat suatu jumlah. Ya, at-tufahah. Ini kan isim yang pertama ya. Yang mana kita mulai untuk membuat suatu jumlah at-tufahah atau hulwatun, kita mulai dari at-tufahah dulu, ya kan? As-surah, al-jaryu. Ya, ini kan isim-isim yang di awal ya, atau yang mana kita memulai untuk membuat suatu jumlah. Fahuwa lidzalika yusamma mubtada. Dan dia dinamakan, oleh karena itu dinamakan sebagai mubtada. Karena tempatnya di tempat pertama, ya. Di sini. Wa idza wada'na isba'ana 'ala al-ismi ats-tsani fi kulli jumlatin fa akhfaynahu an nadharina wa qara'na hakadha at-tufahatu as-suratu al-jaryu. Fa innana natakhayyar, ya. Jika kita meletakkan ya tangan kita atau jari kita di isim yang kedua, yaitu hulwatun di sini, kemudian jamilatun sama mufidun di sini, ya, di isim yang kedua. Dan kita baca yang pertama itu at-tufahah saja, ya. Terus nomor 2 as-surah, nomor 3 al-jaryu. Fa innana natahayyar. Maka kita akan bingung, ya. At-tufahah, apa yang dimaksud dengan tufahah gitu. Ya kan bingung kan? Kalau misalnya kita ngomong ke orang lain ya, tiba-tiba misalnya Anda ngomong ke orang lain ini, apel. Pas ke orang lain. Pasti orang lain yang sedang menjadi lawan bicara Anda bingung, ya kan? Maksudnya apa apel gitu ya? Ya kan? Kayak gitu. Wa nas'alu anfusana ma sya'nut tufaha. Dan kita akan menanyakan kepada diri kita, ada apa dengan apel tersebut? Ya, ada apa dengan tufah tersebut? Wa ma sya'nus surah, ada apa dengan gambar tersebut? Ya, nomor 2, as-surah. Wa ma sya'nul jaryi, dan ada apa dengan berlari? Gitu. Ya kan? Walakinna idza rafa'na isba'ana, akan tapi jika kita mengangkat jari kita, ya, wa qara'na hakadza, dan kita membaca seperti ini, at-tufahatu hulwatun, ya. As-suratu jamilatun. Al-jaryu mufidun, ya. Istafatna faidatan tamatan, maka kita akan mendapati makna yang sempurna, ya, kalimat yang sempurna, ya kan?
Jadi ketika kita ngomong ke orang lain, apel itu enak, ya. Apel itu manis, apel itu enak. Ya orang lain langsung mengerti apa maksud dari perkataan kita. Ya. Tapi kalau kita cuma ngomong apel saja gitu, maka orang lain akan bingung ya dan bertanya ada apa dengan apel gitu ya, kayak gitu maksudnya. Ya. Walladzi afadana huwal ismu tsani fi kulli jumlah. Nah, dan yang menjelaskan ya tentang kalimat pertama itu adalah kalimat yang kedua. Ya, pada setiap jumlah tersebut. Walladzi akhbarana bihalawati tufaha. Kalimat yang kedua inilah yang mengabarkan kepada kita bahwasanya apel tersebut itu manis. Ya, hulwatun itu manis. Ya. Tentang kemanisan apel tersebut. Ya. Wa jamalis surah, dan tentang bagusnya atau indahnya gambar tersebut atau foto tersebut. Wa ifadatul jari, dan bermanfaatnya lari, ya. Dan bermanfaatnya lari. Walidzalika yusamma al-ism ats-tsani khabaran. Dan oleh karena itu dinamakan isim yang kedua di sini itu dinamakan sebagai khabar. Ya, isim yang keduanya dinamakan sebagai khabar. Wa idza ta'ammalna akhir kulli ismin min al-ismaini fi kulli jumlatin min al-jumal as-sabiqah wajadnahu marfu'an. Dan jika kita perhatikan ya, huruf terakhir dari isim-isim tersebut, yaitu yang mubtada dan khabar, maka kita akan mendapatinya bahwasanya mereka berdua berakhiran dengan harokat dhammah. Ya. Marfu' dhammah. Ya. Atufahatu dhammah, khalwatun dhammah. Gitu ya. Oke. Kemudian kaidahnya adalah al-mubtada ismun marfu'un fi awal jumlah. Mubtada itu adalah isim, ya, bukan fi'il, bukan harf, ya, isim. Marfu'un yang berharokat dhammah, ya, fi awal jumlah, yang terletak pada awal dari jumlah, awal dari suatu kalimat. Ya. Oke. Sedangkan khobar itu adalah isim marfu'un. Isim juga ya, bukan khobar, bukan fi'il, bukan harf, marfu'un. Dia juga berharokat dhammah. Yukawwinu ma'al mubtada jumlatan mufidah. Ya. Yang mana khabar tersebut ya bersama dengan mubtada ya membuat suatu jumlah mufidah. Susunan membuat suatu kalimat yang dapat dimengerti gitu ya. Oke, paham? Atau masih bingung? Jadi ya intinya kalau ada isim ya di awal kalimat ya seperti ini at-tufahatu, dia berharokat dhammah ya, maka dia mubtada, itu saja. Ya. Kemudian isim yang kedua itu adalah khobar. Ya, gitu. Atau nanti kalau misalnya misalnya huruf gundul ya. Jadi kan kita harus tahu maknanya. Nah, mubtada itu ya inti dari suatu kalimat. Intinya. Mubtada itu intinya. Ya. Intinya. Sedangkan khobar itu adalah penjelas ya. Penjelas dari mubtada tersebut. Keterangannya ya. Keterangan dari mubtada tersebut atau penjelas dari mubtada. Contohnya ini, at-tufahatu hulwatun. Apel itu manis. Nah, intinya itu adalah di apel, ya kan? Kita akan menerangkan tentang apel, ya kan? Intinya di apel. Hulwatun manis itu kita sedang menerangkan tentang apel tersebut, ya kan? Penjelasan dari apel tersebut, bahwasanya apel tersebut manis, gitu. Ya. Ustadz, Iya, kenapa? itu kalau contohnya simpel kayak gitu masih bisa ngerti Ustadz. Iya. Tapi kalau udah masuk seperti kata Ustadz tadi masuk kitab gundul, itu kalau
Ya, seperti Ustadz tadi bilang, pokoknya kalau jumlah diawali dengan isim, yang pertama itu adalah marfu dan dia adalah mubtada. Yang menjadi permasalahan itu nanti nyari khobarnya itu Ustadz. Ya, Khobarnya, ya. ya kalau kayak gini kan tadi ini patternnya itu kan isimnya itu makrifat, kemudian yang kedua itu nakiro gitu kan Ustadz ya. Nggak juga ya, Nggak dengan, mesti itu Ustadz ya ya. nggak mesti. Ya, bisa juga tufahatun gitu, hulwatun. Bisa. Iya, ya maksudnya kalau dari contoh Iya, apa ini? Ya. contohnya itu seperti itu. Nah, kalau misalkan lihat yang di bawahnya itu saat ketika pembahasannya itu al-imsalatu sabiqatu itu kan kalau diawali isim berarti kan al-imsal al-amsilatu itu Amsilatu, ya ini al-imsilatu itu kan mubtada. ada Khobarnya itu as-sabiqatu atau bukan. yang mana Ustaz? Bukan, Iya. as-sabiqatu itu adalah sifat. Ya, nanti kita pelajarin di akhir bab Nah, ini. iya. Iya. Nanti. Iya, berarti kan nyari yang menjadi permasalahan tuh khobarnya itu kan Ustadz ya. Ya Nah, ya. kayak seperti ini wa kullu jumlatin. Nah, berarti kan khobarnya nggak setelah wa kullu gitu karena jumlatin itu kan apa namanya? Bukan marfu. Ya, gitu ya. Kalau Tapi khobar kan harus marfu iya, gitu. ya ini simpelnya ya, simpel dulu. Kita bicara tentang simpel dulu. Soalnya nanti mubtada itu Iya. kalau mau tahu dia nggak harus di depan. Nanti ada saatnya mubtada itu di belakang. Nanti. Tapi Ada untuk juga sementara kayak gitu, Ustadz. ada. Untuk sementara ya yang kita pelajari Hmm, bahwasanya mubtada itu di depan dulu, gitu ya. Biar gampang dulu ya. Iya, Biar gampang. iya. Atau seperti yang anak penjelasan yang kedua tadi ya, bahwasanya mubtada itu adalah intinya. Ya. Dan Iya. khabar itu adalah penjelasannya, penjelasan dari mubtada tersebut yang menjelaskan tentang mubtada tersebut. Itu khabarnya. Ya. Gitu ya. Nah, tapi kalau misalnya ada isim ya, isim di awal kalimat berarti dia langsung aja katakan dia mubtada, gitu aja, gampangnya ya. Ya. Mubtada. Sedangkan khabarnya itu penyempurna dari suatu kalimat. Ya, bisa disebut penyempurna juga ya. Khabar itu penyempurna dari mubtada. Misalnya atufahah. Ya kan kalau kita katakan saja ke orang lain atufahah atau apel saja, maka orang lain bingung kan? Nah, oleh karena itu kita tambahkan khabarnya sebagai penyempurna. Hulwatun. Ya. Kita tambahkan hulwatun. Jadi atufahatu hulwatun. Apel itu manis. Nah, kan orang lain kan bisa mengerti ya. Itu tentang kalimat tersebut. Ya, penyempurna gitu, penyempurna kalimat lah. Ya. Kalau misalkan kayak hada tufahatu, itu juga bisa ya Ustadz ya? Bisa. Hadza itu termasuk isim ya, hadza. Iya. Berarti hadzanya mubtada, atufahatu khulwa. Apa khabar? Gitu. Oke. Ada lagi pertanyaan? Jelas belum? Bu Ida, sudah paham? Insyaallah Ustaz. Insyaallah. Oke, Rosa? Ada Rosa? Ada Ustaz. Ya, paham belum? Mubtada sama khabar? Lumayan Ustaz. Lumayan. Oke. Yang jelas gini ya. Mubtada itu ada 3 ciri-cirinya ya. Pertama dia isim, ya. Nggak boleh huruf, ini isim. Nggak boleh huruf, nggak boleh fi'il. Kemudian marfu, dia harus berharokat dhammah. Marfu. Ya. Kemudian fi awalil jumlah, dia harus berada di awal kalimat. Ya, ada 3 ini ciri-cirinya. Untuk sementara 3 ini. Di awal kalimat. Oke, sedangkan khabar dia isim marfu, ya. Dia isim juga yang marfu.
yukawwinu ma'al mubtada jumlatan mufidah. Yang mana dia si khabar ini bersama dengan mubtada, ya. Jika disatukan dengan mubtada, maka susunan tersebut menjadi jumlah mufidah, ya. Kalimat yang sempurna, gitu ya. Begitu. Itu khabar ya. Jadi penyempurna atau penjelas dari mubtada tersebut. Isim yang menjelaskan atau yang menyempurnakan makna dari mubtada tersebut. Sehingga jika digabungkan mubtada dan khabar, maka akan menjadi sebuah kalimat yang sempurna, sebuah kalimat yang dapat dimengerti, gitu ya. Oke, paham? Mubtada sama khabar? Insyaallah Ustaz. Insyaallah. Oke, ada pertanyaan? Jelas? Oke. Kalau nggak ada, kita lanjutkan. Al-jumlatul fi'liyah. Ya, sekarang pembagian jumlah ya. Jumlah dalam bahasa Arab itu terbagi menjadi dua. Ya. Jumlah yang berdasarkan susunannya. Jumlah jika berdasarkan susunannya itu terbagi menjadi dua. Ada jumlah fi'liyah yang pertama sama jumlah ismiyah yang kedua. Oke, apa yang dimaksud dengan jumlah fi'liyah? Mari kita baca ya. Oke, coba Rosa, ada Rosa? Ada Ustaz. Coba baca amsilahnya. Amsilah. Lama al barku awadhiku yaskutu salju yashtadul bardu iktifil wardah Ya. khudil kitab. Oke, nah, insyaallah. Kemudian Nur Aini ada? Ada Ustadz. Oh iya, silakan al-bahsunya. Baca. Al-bahsu. Nahrafu Na'rifu. narifu mimma taqaddama annakulla misal minal amsilatis sabiqah yusama jumlah mufidah. Li'annahu tarkibu yufidus sama sami faidatan tammah. Idza ta'ammalna hadhihi jumlah wajadna kulla wahidati minha murakkabah min fi'li wa fa'il. Li anna kulla jumlah min hadhihi jumali min hadhihi jumali lima ba'du'atu bi fi'li tusamma jumlah fi'liyah. Oke, kaidahnya silakan. Ya. Tanggung. Kaidah kullu jumlah tatarok kabu min fi'lin wa fa'il tusamma jumlah fi'liyah. Oke, nah, oke, insyaallah. Oke, kita mulai tentang jumlah fi'liyah. Misalnya adalah la ma'al barku. La ma'ah apa artinya? La ma'ah itu silau. Ya, istilahnya silau ya, silau. Menyilaukan, la ma'ah. Al-barku, ada yang tahu? Dan kilat itu. Kilat. Kilat itu suaranya atau cahayanya? Iya, Cahaya Ustaz. Iya, cahaya. Al-barku itu cahaya dari petir ya, al-barku. Nah, cahaya petir tersebut atau kilat tersebut menyilaukan. Ya, menyilaukan. Awadh-dhi'bu. Adh-dhi'bu apa? Serigala. Serigala. Awa apa?
Ya, serigala itu suaranya serigala apa itu? Kan kalau anjing kan menggonggong, kucing mengeong. Kalau serigala apa? Apa ya? Merongrong ya? Hah? Malam. Mengaung. Mengaung Malam. singa harimau. Ya, pokoknya suaranya serigala ya, awak itu. Jadi serigala itu ya bersuara gitu ya. Awak itu. Ya gitu ya. Oke, kemudian yaskutu. Yaskutu apa? Ini sakot. Ya, sakoto. Apa? Sering dengar sih Ustaz. Ya, warna Sukut. kayaknya ini. Sukut. Apa? Sukut. Ah, ya kan sakot. Sukut. Ya, Sering sukut. dengar. Ya, sukutun. Ini ya sekutu itu jatuh ya, jatuh. Jatuh. Salju apa? Salju. Ya, salju ya. Salju atau es ya, bisa es atau salju ya. Jadi salju itu jatuh. Ya. Kemudian Turun mungkin Ustaz. ya turun ya. Gitu ya. Istilahnya turun ya. Benar. Turun salju. Yashtaddul barru. Yashtaddu apa? Nanti ya, al-bardu. Al-bardu apa al-bardu? Dingin. Dingin. Yashtaddu itu semakin ya, jadi semakin parah gitu dinginnya. Kalau dingin berarti semakin dingin. Yashtaddu. Kalau panas berarti yashtaddu ini semakin panas gitu ya. Ya, artinya semakin ya. Istilahnya gitu. Kemudian iktif. Apa iktif? Petiklah. Iya, petiklah. Sahih. Warda apa? Bunga. Bunga Bunga mawar. apa? Ya, bunga mawar ya. Bunga mawar. Petiklah bunga mawar. Khud apa khud? Khud, ambillah. Ya, ambillah. Kitab itu. Kitab ya, kitab. Ambillah kitab itu. Oke. Itu fi'il madinya apa Ustaz? Yang mana? Yang khud itu. Khud. Akhoda. Oh. Akhoda ya khudu. Amarnya jadi cuma 2 gitu ya Ustaz ya. Iya, nanti ada. Kita di sorof nanti belajar. Ini bab terakhir. Insya Allah. Saya nggak berpikir itu amar, saya pikir fi'il madi apa. Bukan. Khud ya. Fi'il madi ya itu paling dikit itu 3 huruf. Ya. Ini kan 2 huruf, itu berarti nggak mungkin fi'il madi. Ya. Fi'il madi itu paling sedikit 3 huruf. Oke, kemudian al-bahsunya, pembahasannya. Na'rifu mimma taqaddama anna kulla misalin min al-amsilati as-sabiqati yusamma jumlatan mufidah. Kita mengetahui ya dari bab sebelumnya anna kulla misalin bahwasanya setiap contoh min al-amsilati as-sabiqah pada contoh-contoh tersebut di atas ya yusamma jumlatan mufidah, dinamakan sebagai jumlah mufidah, kalimat yang sempurna atau kalimat yang memiliki faidah, makna. Kalimat sempurna atau kalimat yang memiliki makna. Li'annahu tarkibun yufidus sami'a faidatan tamatan. Karena ya contoh tersebut adalah tarkib, susunan, ya sebuah susunan yufidus sami' yang memberikan ya as-sami' yang memberikan isi pendengar ya faidatan tamatan, yaitu makna yang sempurna. Jadi nggak setengah-setengah gitu ya maknanya. Jadi ketika ngomong lama al-barqu, kirat itu silau, menyilaukan. Itu kan udah sempurna ya, termasuk kalimat sempurna gitu ya. Nah, kayak gitu. Wa idza ta'ammalna hadzal jumal wajadna kulla wahidatin minha murakkabatan min fi'lin wa fa'il. Dan jika kita perhatikan jumlah-jumlah ini ya, wajadna kita akan mendapatkan ya
kullu wahidatin, setiap salah satu dari mereka, murakkabatun, terdiri min fi'lin wa fa'il, terdiri dari fi'il dan fa'il, ya kan? Lama'a ini fi'il, ya. Al-barku itu fa'il. Wa li'anna kulla jumlatin min hadhil jumal mabdu'a bi fi'lin, dan karena setiap jumlah dari jumlah-jumlah ini, ya, mabdu'ah didahului oleh fi'il. Ya, ini fi'ilnya di awal ya. Lama'a awal yaskutu, ini fi'il. Ya. Tusamma jumlatan fi'liyah, dan ini dinamakan sebagai jumlah fi'liyah. Jumlah fi'liyah. Oke. Bedanya adalah kullu jumlatin tatarakabu min fi'lin wa fa'ilin tusamma jumlatan fi'liyah. Setiap jumlah, ya, yang tersusun, ya, min fi'lin wa fa'il, dari fi'il dan fa'il, dinamakan sebagai jumlah fi'liyah. Ya, jelas? Ya. Jadi, Berarti kalau kayak khud itu udah cukup ya Ustadz ya? ya, khud cukup, gitu aja udah cukup. Ambillah. Iya, enggak. Karena kan kitabah itu kan maf'ul. Ya, jadi satu khud. Tapi tergantung ya, khud itu cukup kalau orangnya ngerti. Kalau orangnya yang kita perintah Ya, itu nggak ngerti ya. Jadi nggak jumlah mufidah ya, bukan kalimat yang Ambil apa? sambil nunjuk gitu Ustadz. Khud. ya ambil. Kalau sambil nunjuk ya udah tahuan ya. Tadi ya, nggak tahu, bingung orangnya. Harus sambil nunjuk. Ya, kalau sambil nunjuk ya bisa ya. Oke. Jelas yang ini jumlah fi'liyah? Kalimat yang Insya Allah Ustadz. Oke. Kemudian kita masuk ke yang kedua, yaitu jumlah ismiyah. Ya, jumlah yang kedua. Jadi kalau ada diawali dengan huruf seperti wa, fa, itu posisi hurufnya itu enggak ini ya Ustadz ya. Tetap setelahnya itu apa ismiyah atau apa isim atau fiil gitu ya Ustadz ya. Iya, benar ya. Benar. Ya. Jadi kayak gitu ya. Oke, coba Bu Rusda baca amsilahnya. Yang mana Ustaz? Oh, ismiyah. Amsilah. Yang ini. Ad-daru wasi'atun. Al-jumlatul ismiyah. Ad-daru wasi'atun. Al-jawwu mu'adilun. Al-gobaru sa'irun. Asyari'u. Gubaru. Oh, iya betul kan Ustaz? Asyari'u muzdahamun. Benar. Muzdahimun. Muzdahimun. At-tariqu dayyiqatun. Al-fa'ratu mukhtabi'atun. Ya. Oke, Bu Ida. Coba al-bahsunya. Silakan. Al-amthilatu sabiqatu kulluha jumalun mufidatun wa kullu wahidatin minha murakkabatun min ismain awwaluhuma mubtada wa tsani khabar wa anna kullu jumlatin min hadhil jumali mabdu'atun bi ismin tusamma jumlatan ismiyah. Al-qaidah al-qaidah kullu jumlatin tatarakkabu min mubtada'in wa khabarin tusamma jumlatan ismiyatan. Ya, oke. Ya, sekarang kita akan bahas tentang jumlah ismiyah. Oke, contohnya ad-daru. Ma makna ad-daru? Rumah. Negara. Rumah ya, rumah. Nah, apa bahasa Arabnya rumah selain ad-dar?
Darun. Al-bait. Bait. Bait. Terus apa lagi? Ada tahu? Darun, terus baitun, terus apa lagi? Manzili. Ya, manzilun. Manzilun. Ya, Manzili. ya manzilun. Itu. Kemudian rumah itu wasi'atun. Wasi'ah apa? Luas. Ya, luas. Oh, ya. Rumah itu luas. Oke. Al-jawu apa? Al-jawu itu cuaca. Cuaca atau udara ya. Al-jawu cuaca atau udara. Enggak panas, enggak dingin gitu ya. Enggak terlalu panas. Ya. Oke. Kemudian al-gubaru. Gubar apa? Al-gubaru itu debu ya. Debu itu sairun. Sairun itu beterbangan. Debu itu beterbangan. Kemudian asyari'u. Syari' apa syari'? Jalan. Iya, jalan. Musdahimun. Apa Ustadz? Ulangin lagi Ustadz. Yang mana? Yang nomor 4 itu. Asyari'u musdahimun. Iya, asyari'u itu jalan. Musdahimun itu macet. Ya. Oh. Macet atau rame. Ya, bisa rame, bisa macet. Ya. Jadi jalan itu rame atau jalan itu macet. Bisa ya. Musdahimun. Kemudian at-tariq. At-tariq apa? Jalan juga. Jalan. Ya, jalan juga ya, jalan. Dayiqah apa? Sempit. Ya, sempit. Ya, sempit. Jalan itu sempit atau kecil ya. Dayiq, sempit atau kecil. Jalan itu sempit. Al-fa'ratu. Apa al-fa'ratu? Fa'rah. Fa'rah ini tikus. Ya, tikus itu mukhtabi'atun. Tikus itu ngumpet, ya ngumpet atau bersembunyi. Bersembunyi, ya. Iya, bersembunyi. Mukhtabi'atun bersembunyi. Oke. Ya. Oke, sekarang al-bahsu ya pembahasannya. Al-amsilatus sabiqatu kulluha jumalun mufidatun. Contoh-contoh di atas itu ya, semuanya adalah jumlah mufidah. Ya, semuanya adalah jumlah mufidah. Wa kullu wahidatin minha murakkabatun min ismaini. Dan setiap salah satu dari mereka ya, murakkabatun terdiri dari ismaini, dua isim. Ya, ad-dar satu, isim pertama, wasi'atun itu isim kedua. Ya. Begitu juga selanjutnya ya. Awwaluhuma mubtada. Ya, yang pertama, isim yang pertama itu adalah mubtada, ya kan? Wasani khobar, dan yang kedua adalah khobar. Isim yang kedua adalah khobar. Wa li'anna kulla jumlatin min hadhil jumal mabdu'ah bi ismin, dan karena setiap jumlah ya dari jumlah-jumlah tersebut ya mabdu'ah diawali oleh isim, tusamma jumlatan ismiyah, maka dinamakan jumlah tersebut sebagai jumlah ismiyah. Oke. Kaidahnya adalah kullu jumlatin tatarakkabu min mubtada'in wa khabarin tusamma jumlatan ismiyah. Setiap jumlah ya tatarakkabu yang tersusun min mubtada'in wa khabarin, dari mubtada dan khabar. Tusamma jumlatan ismiyah, dinamakan sebagai jumlah ismiyah. Oke, paham? Insyaallah Ustaz. Allah. Untuk mubtada itu tidak harus makrifat ya Ustaz ya, bisa ID isim ya. Iya, bisa nakirah juga bisa. Yang penting dia harus isim ya. Mubtada itu yang penting harus isim. Iya.
Ya, paham? Berarti bedanya apa? Antara jumlah fi'liyah sama jumlah ismiyah. Jumlah. Fi'liyah itu diawali fi'il, ismiyah diawali oleh isim. Nah, kalau fi'liyah itu at least harus ada fi'il dan fa'il. Kalau ismiyah itu harus mubtada dan khabar. Oke, gitu ya. Ada dan khobar. Atau gampangnya, jumlah fi'liyah itu diawali oleh fi'il. Gitu aja, gampang ya. Jumlah fi'liyah diawali oleh fi'il. Iya. Terus kalau jumlah ismiyah diawali oleh isim. Nah, terus kalau gini ya. Bentar. Ini kan yasqutu salju nomor 3 itu jumlah fi'liyah, ya kan? Kalau gini. As-salju Salju. yasqutu. Ini jumlah apa? Fi'liyah atau ismiyah? Jumlah fi'liyah. Kenapa? Jumlah fi'liyah? Karena dimulai. Ismiyah. Oh iya, ismiyah. Ingat ya, patokannya itu yang di depannya. Iya, iya, betul. Kalau depannya itu isim berarti ismiyah, gitu ya. Kalau belakang, kalau depannya itu fi'il berarti fi'liyah. Gitu aja patokannya, ya. Salju. Jangan melihat di ininya ya, di akhirnya, ya. Di akhirnya jangan lihat di sini, tapi lihat di depannya. Gampangnya gitu. Fi'liyah. Kalau depannya itu isim, Kalau di berarti depan jumlah ismiyah. itu, kalau di depan itu memberikan makna penekanan ya Ustadz ya. Jadi kalau yang di depan itu yang diutamakan seperti itu Kak Ustadz. Maksudnya gimana? Kalau maksudnya dari segi makna kan yaskutu salju sama as-salju yaskutu itu kan sama. Maksudnya salju turun salju gitu kan. Iya. Jadi tapi kalau misalkan nanti kalau biasanya kan kalau dalam pembahasan tafsir apa itu kan kayak gitu-gitu itu kan dibahas kan Ustadz ya. Oh iya. Jadi kenapa dia diutamakan misalkan ya sekutu itu turunnya bukan saljunya atau kalau misalkan salju ya sekutu kenapa nggak tahu lah Ustadz itu bayangan saya. Anda nggak tahu ya kalau kayak gitu ya mungkin ya kalau ibu pernah ngebaca mungkin kayak gitu Anda belum tahu ya faedahnya faedah Saya dari sih nggak tahu kaidahnya Ustadz cuma suka dengerin kenapa di apa gini gitu. Tapi aja saya nggak tahu Ustadz itu cuman bayangan saya aja. Anda nggak tahu ya kalau faedahnya ya apakah yaskutu kalau asal ju yaskutu ya itu lebih ditekankan kalimatnya atau tidak Anda kurang tahu ya kurang tahu. Kalau ada misalnya kalau ada tambah-tambahan gitu ya nggak apa-apa ya kita saling belajar di sini ya. Nah juga bukan berarti Anda tahu segalanya. Banyak ada yang nggak tahu. Di sini forumnya ya istilahnya sharing-sharing ilmu aja ya gitu ya, sharing ilmu. Jadi saling belajar kita. Anda nggak tahu ya kalau kayak gitu bedanya. Kalau memang pernah dengar ya mungkin kayak gitu ya. Nah di sini asal junya ini apa posisinya? Apakah fa'il atau bukan? Asal ju yaskutu, apakah dia fa'il atau bukan? Mubtada dia Ustaz. Kenapa mubtada? Padahal dia pelaku. Ya kan? Karena jumlah ismiyah. Bingung jadi itu. Ya karena jumlah ismiyah Ustaz. Berarti dia bukan fa'il, bukan pelakunya. Ya kalau menurut Ustadz tadi di kaidahnya kalau jumlah ismiyah nggak ada fa'ilnya Ustadz. Adanya mubtada khobar. Ya, ini kaidah ya, ada kaidah.
Kalau ada yaskutu ini fi'il. Ya, yaskutu fi'il. Pasti ada fa'ilnya. Ya. Yaskutu itu fi'il, tapi pasti ada fa'ilnya. Gitu ya. Itu kaidah aja. Tapi Fa'ilnya fa'ilnya huwa, itu, Ustaz. ya benar ya. Nah, fa'ilnya Huwa itu ya. bisa disembunyikan dan bisa juga dituliskan ya. Nah, di sini yaskutu ini fa'ilnya disembunyikan. Gitu ya. Fa'ilnya disembunyikan. Takdirnya itu huwa. Ya, tadi katanya huwa benar. Tapi intinya gini ya. Kalau as-salju ya, meskipun dia pelaku ya, pelaku ketika dia ada di depan fi'il, maka dia bukan fa'il lagi. Dia kembali kepada hukum yang tadi ya. Kalau ada isim di depan sebuah kalimat, maka dia mubtada jadinya. Ya. Kembali ke isim kayak tadi ya. Jadi as-salju di sini mubtada. Tadi kan di fa'il ya ada kaidahnya ya. Dia harus didahului oleh fi'il. Fa'ilnya itu harus didahului oleh fi'il. Sedangkan ini pelakunya, meskipun dia pelakunya, tapi dia mendahului fi'il, maka dia bukan fa'il. Gitu ya. Ingat kaidahnya, bahwasanya fa'il itu ya harus didahului oleh fi'il, nggak boleh kebalikan. Gitu ya. Nah, kalau fa'ilnya itu mendahului fi'il, maka menjadi mubtada. Gitu saja. Ya, gampang ya. Oke, jelas? Gimana? Ada pertanyaan? Atau ada yang kurang jelas? Rosa? Jelas tidak? Atau ada yang kurang jelas? Ada yang kurang jelas? Itu Ustadz kan tadi Rosa masuknya di pas mubtada khobar. Yang sebelum mubtada khobar udah yang Rosa lewatin apa gitu Ustadz? Oh, enggak. Emang pertama itu mubtada dan khobar ya? Mubtada dan khobar. Yang kita pelajari ini. Sebelumnya ya enggak ada. Ya, hari ini mubtada dimulai dari mubtada dan khobar. Kemudian pembagian jumlah. Oke? Ada pertanyaan lagi? Jelas? Jumlah sama jumlah ismiyah. Ya ini kaidah fa'il itu ini Ustaz. Ismun marfu'un taqaddamahu fi'lun. Itu ya Ustaz ya. Benar, ya. Mana fa'il ya. Di atas ya. Halaman 28. Ya. Nah, ini kaidahnya ya. Ciri-ciri fa'il ya, ada 3. Isim, marfu', ya dia harus berapa dhammah, taqaddamu fi'lun. Harus didahului oleh fi'il. Nah, ciri-cirinya ya. Kalau nggak ada dari 3 ini, maka dia bukan fa'il. Wadalla 'ala alladzi fa'ala fi'la, ini maknanya ya. Mana dari fa'il itu bahwasanya fa'il itu adalah yang melakukan pekerjaannya. Yang melakukan fi'il tersebut. Gitu ya. Ya, kita bisa artikan ya, ini yang keempat ya. Berarti syaratnya ada 4 ya. Isim, fa'il itu adalah isim. Pertama, marfu'. Kedua, taqaddamu fi'lun, harus didahului fi'il. Terus yang keempat adalah pelaku dari fi'il tersebut. Ya. Pelaku dari fi'il tersebut. Adiknya sholat. Pas adiknya sholat. No. Oke, jelas? Ada pertanyaan? Oke, jelas ya. Mubtada, khobar. Ya. Terus fa'il sama maf'ul, sudah. Kemudian nasbul fi'il mudhari'. Oh, ini agak panjang. Oke. Jangan ditambah Ustaz, udah cukup. Iya. Oke. Nah, kalau gini. Sebentar, nggak ada ya. Kalimat-kalimat lagi. Sebentar.
Oke. Ya sudah kalau gitu. Ada pertanyaan sampai sini? Amin soal? Saya tidak ada, Ustaz. Oke. Ada Bu Ida pada pelajaran hari ini? Tidak ada Ustaz. Sudah paham kan semuanya? Insya Allah Ustaz. Oke, Rosa, ada pertanyaan? Tidak ada Ustadz. Oke. Oke ya, sedikit-sedikit dulu ya. Insya Allah nanti Iya, itu agak Ustaz. panjang. Bab setelahnya itu agak panjang ya. Nasbul fi'il mudhari. Ini agak panjang. Insya Allah nanti ya. Minggu berikutnya ya, kita akan mengambilnya. Oke, kalau nggak ada, kalau nggak ada lagi pertanyaan, kita akhiri dulu ya sampai sini pertemuannya. Iya. Pelajarannya. Jazakallah khair, Ustaz. Ya, oh iya kan. Naktafi bihadzal qadar wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah. Bis. Hah? Ya udah.